Tusela itu berbentuk seperti manusia dengan bagian tubuh yang terpisah. Kalau misalkan ada kesalahan dalam ritual tersebut, mereka bisa aja gak akan pernah balik ke dalam wujud manusia. Ih. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Apa kabar Neroris? Gimana minggu kalian? Apakah ada cerita seru dari minggu ini? Coba ceritain ke aku. By the way, selamat datang lagi di Neror Misteri Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah menelusuri kota-kota dan pulau-pulau ini, hari ini kita akan kembali menelusuri lorong-lorong misteri dari Pulau Seribu Masjid, Pulau Cabai, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langsung aja gak usah panjang-panjang, without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go. By the way, aku mau ngomong bahwa Lombok ini adalah pulau yang cantik banget. Kalau kalian belum pernah, coba mulai rencanakan untuk kunjungi, because it's absolutely beautiful. Terakhir kali aku ke Lombok itu kayak tahun 2022 bareng Fadil Jaidi, Dila Jaidi, ya saya Abraham, dan Nashwa Zahira. Itu seru banget, experience yang gak akan aku lupa. Oh, fun fact, kita juga shoot video bareng Fadil sama Dila tentang look tab itu di Lombok. Spirit doll itu adalah boneka arwah yang diperlakukan bahkan tuh seperti kayak anak kita sendiri. Dan juga itu bener-bener dianggap kayak anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya dia lari-larian, disabet juga. The woman was too stunned to speak. Berarti kalau misalnya ini kalau orang Thailand, look tap, gitu gak sih? Gue nanya, iya gak sih? Itu neror loh. Kan bener gak sih? Gue nanya loh. Beberapa restoran itu di Thailand menyediakan menu di restorannya untuk look tab. Kayak kids menu gitu. Berarti di sana pasti ada kidzania buat look tap. Kosong dong. Maafin aku, teroris. Anyways, Lombok itu adalah salah satu pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Mataram sebagai ibu kotanya dan kota terbesar. Pulau Lombok sendiri memiliki luas daratan sebesar 4.570,66 km persegi yang sebagian besarnya itu berupa pegunungan dan juga hutan. Nah, nama Pulau Lombok sendiri walaupun mungkin kalian sudah berpikiran cabe ya, tapi ternyata Lombok itu berasal dari bahasa Sasak yang berarti lurus. Nama ini juga udah ada dari zaman Majapahit dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Dan yes, sekitar 75% dari penduduk Pulau Lombok adalah suku Sasak, sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku Bali, tapi sebagian besar memeluk agama Islam. Nah, memasuki abad ke-21, pariwisata dan pertanian, misalnya tembakau, menjadi sektor penting di Pulau Lombok. Ditambah lagi pasti kalian tahu Mandalika, yang menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata NTB. Dan yes, dengan pantai-pantai yang sangat-sangat indah dan pulau-pulau lebih kecilnya seperti Gili Islands, yang terkenal sebagai surga snorkeling, atau Pantai Tangsi yang terkenal dengan Pink Beach-nya, Lombok menjadi salah satu pusat wisata alam paling terkemuka di Indonesia. Lombok juga dikenal dengan salah satu jenis burung hantu yang merupakan endemik di sana, yaitu celepuk rinjani. Pulau Lombok juga memiliki masakan khas mereka yang cukup dikenal di Indonesia, seperti ayam taliwang, pelecing kangkung, sate bulayak, sate rembigah, balung, beberut terong, nasi balapuyung, dodol rumput laut, dan masih banyak lagi. Dodol rumput laut katanya Jehan enak banget guys. Seperti hampir semua tempat di Indonesia, Pulau Lombok juga memiliki legenda-legenda mereka yang bantu membentuk kultur budaya yang sangat kaya raya. Dari cerita-cerita rakyat yang mengajarkan nilai kejujuran dan keadilan, sampai cerita-cerita mistis tentang tempat-tempat yang dipercaya angker dan makhluk-makhluk yang menjaga atau mengganggu di pulau yang indah ini.
Kita mulai dengan tusela atau sela. Namanya berasal dari kata sala yang dalam bahasa Lombok berartikan salah. Disebut seperti itu karena ilmu sela ini dianggap sebagai ilmu yang menyimpang. Di Lombok, sela ini adalah sebuah ilmu, sementara tusela adalah orang-orang yang mempelajari ilmu sela. Dan untuk kebanyakan masyarakat Lombok, ini dianggap sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan karena melibatkan perjanjian dengan setan dan jin dan pastinya bertentangan dengan ajaran agama. Nah jadi guys, dulunya ilmu sela itu digunakan untuk menunjukkan kekuatan kepada musuh sebagai perisai diri gitu, kayak penjagaan saat terjadinya peperangan. Tapi seiring waktu berganti, alasan orang belajar ilmu ini malah berubah. Mereka melakukannya untuk bersenang-senang, untuk menyakiti orang lain, atau memperoleh ilmu kanuragan, ilmu bela diri tradisional yang memadukan aspek fisik dan spiritual. Nah emang ilmunya tuh apa nih sih? Tolong teman-teman teroris yang di Lombok, correct me if I'm wrong. Tapi orang-orang yang mempelajari ilmu sela itu dipercaya bisa mengubah wujud mereka menjadi hewan atau bentuk lain, kayak anjing, monyet, ayam, dan mereka lakukan itu untuk memikat korban mereka. Kalau di Harry Potter kayak animagus gitu. Bahkan gak cuma binatang-binatang, ada beberapa kepercayaan yang bilang bahwa tusela itu bisa juga berubah menjadi benda guys. Bisa jadi motor, bisa jadi mobil. Diem aja tuh kayak, ih ini orang kan. Bisa. Ada yang jadi pohon pisang, gimana? Gue gak tahu kan bisa nanti, tapi ada ilmu juga yang dia tuh bisa berubah jadi pohon pisang. Ya nyamar. Itulah kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia tuh sangat-sangat kaya ya. Gak cuma makanan, kepercayaan. Setan memperkaya kita. Gimana? Bentar. Let's go back on track. Nah dalam cerita yang berkembang di Lombok guys, katanya nih kalau misalkan mereka lagi nggak berubah wujud atau menyerupai sesuatu yang berbeda, mereka tuh memiliki wujud yang tidak selalu sama. Tapi ada kepercayaan bahwa biasanya saat mereka tidak menyerupai sesuatu, mereka tuh terlihat seperti manusia tua, kurus, pucat, rambutnya panjang, kusut, dan berwarna putih kotor. Matanya selalu tampak kosong, seperti nggak benar-benar memandang. Dan tubuhnya itu selalu diselimuti dengan bau yang tidak sedap. Ada juga yang percaya bahwa tusela itu berbentuk seperti manusia dengan bagian tubuh yang terpisah. Atau makhluk-makhluk yang bergerak dengan bentuk yang tidak jelas. Kayak misalkan kuyang. Nah dalam cerita-cerita yang ada, tusela itu sering banget dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyerang orang secara diam-diam. Jadi mereka bisa menyerang orang tanpa meninggalkan luka sama sekali. Menurut penuturan dari seorang warga Lombok bernama Haji Masnun, di dalam interviewnya bersama Poros Lombok, Haji Masnun mengaku bahwa dia pernah melihat tusela guys. Kalau menurut beliau, tusela itu memiliki beberapa gaya terbang. Kata Haji Masnun ada yang terbang dengan tubuh menghadap ke langit, kaki lurus, tangan mengepal ke belakang. Bener. Ada pula yang terbang dengan posisi duduk bersila dengan kaki diikat bambu sambil menggoyangkan kakinya. Gimana maksudnya? Dia sila? Gitu kali ya. Nah untuk kembali menjadi manusia lagi, tusela itu menyiapkan air di dalam sebuah tengkal atau batok kelapa yang sudah diisi bunga-bunga, kemudian harus dibacakan mantra. Nah setelah mandi air tersebut barulah nanti dia bisa kembali ke wujud manusianya. Nah tapi guys, kalau misalkan ada kesalahan dalam ritual tersebut, mereka bisa aja gak akan pernah balik ke dalam wujud manusia. Ih, jadi motor selamanya. Dia jadi beat selamanya, dia jadi Honda Beat. Gini terus. Nah, menurut Haji Masnun juga, tusela itu ada beberapa jenis-jenisnya. Ada sela bunga atau kapas, jenis sela yang sering berkelahi dengan sesama sela. Ada sela bangkai, dikenal senang memakan bangkai dan meminum air bekas memandikan jasad. Ada sela mopol, jenis sela yang selalu menakut-nakuti anak-anak sampai mereka jatuh sakit. Dan biasanya sela jenis ini tuh wujudnya cuma berkepala dan usus. Oh kayak kuyang berarti ya. Ada sela beruang, biasanya berjenis kelamin laki-laki, yang bisa mengirim kutu penghisap ke dalam perut korban. Dan sela ate, yang sifatnya tidak bisa menerima kesalahan dari orang lain sedikit pun. Sela ate ini akan meneror korbannya juga dengan santet. Yang ini sela 8. Nah, sebagai penangkal, masyarakat Lombok itu menggunakan jimat yang terdiri dari jahe, bawang putih, merica bolong, dan peniti yang dibungkus bersama. Ada juga kepercayaan kalau misalkan kalian datang ke Lombok dan bertemu sama sela atau tusela, ia bisa dilawan dengan kalian melepaskan seluruh pakaian kalian. Itu dia kaget kali. Kayak, wah, nggak ngapa-ngapain kayak saya, kok telah.
Nah, ada satu cara lain untuk menangkal sela, yaitu dengan menggunakan ranting pohon kelor bercabang yang diikat dengan kain putih, lalu dilempar melewati rumah orang yang dicurigai sebagai sela atau tusala sambil membaca surah Al-Kautsar. Next ada jerangkong. Jerangkong adalah hantu yang tinggal di sebuah desa bernama Desa Bayan. Desa Bayan ini dikenal sebagai pusat budaya dan tradisi suku Sasak, termasuk sebagai salah satu tempat awal masuknya Islam di Pulau Lombok. Dan sampai hari ini, orang-orang di Desa Bayan masih mempertahankan kepercayaan-kepercayaan mereka. Nah, nama jerangkong sendiri berartikan kerangka, dari kata dalam bahasa setempat. Sesuai dengan namanya, sosok ini digambarkan sebagai hantu yang berwujud kerangka, guys. Kerangka manusia yang bisa berdiri dan mengejar orang. Buni jerangkong kah? Ih, jadi nggak percaya nih aku sama dia. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, jerangkong ini adalah roh penasaran dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar. Seringkali karena diakhiri hidupnya atau mengalami kecelakaan yang tragis. Penduduk setempat juga sering melaporkan guys, jerangkong muncul di malam hari, terutama di lokasi-lokasi yang sepi dan dianggap memiliki riwayat kejadian yang tragis. Jadi kalau misalkan ada satu tempat nih, kalian ketahui pernah terjadi kecelakaan atau pernah jasad ditemukan di jalanan desa, kebun ladang, sampai hutan-hutan kecil di Bayan, itu biasanya tempat di mana jerangkong akan muncul. Penampakannya juga biasanya diiringi dengan suara-suara aneh yang menyeramkan. Beberapa warga mengaku mereka mendengar ada suara ulang yang berderak, suara angin, pokoknya suara-suara unsettling gitu, suara-suara yang bikin gak nyaman. Inilah biasanya ketika sosok ini akan muncul. Dikatakan nih, banyak pengendara motor di Desa Bayan yang pada malam hari itu mengaku bahwa mereka pernah melihat sosok jerangkong di pinggir jalan. Bahkan banyak yang merasa bahwa mereka tuh diikutin sampai ke rumah. Saking takutnya, banyak yang akhirnya setelah melihat jerangkong, karena takut diikutin sampai ke rumah, mereka nggak berani keluar dari rumah semalaman. Untuk menghindari gangguan jerangkong, masyarakat Desa Bayan itu biasanya memiliki beberapa kebiasaan. Salah satunya adalah dengan menghindari berjalan sendirian di jalan-jalan yang kosong, terutama di area-area yang mereka tahu memiliki sejarah yang cukup tragis. Selain itu, warga juga sering membawa benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus, seperti daun sirih atau bawang putih. Masih nggak teman-teman di Lombok? Apakah kalian tahu tentang tradisi ini? Coba komen di bawah. Next ada bebolok. Bebolok ini adalah sebangsa hantu yang dipercaya modelannya tuh kayak wewe gombel. Ada beberapa versi dari apa yang dipercaya masyarakat. Ada yang bilang bahwa dia selalu muncul pada waktu maghrib. Ada juga yang bilang bahwa dia akan muncul tepat pada jam 17.00, jam 5 sore. Dan biasanya mereka muncul pada malam Jumat. Nah, mirip sama wewe gombel, bebolok itu juga suka menyembunyikan anak kecil. Mereka akan menculik anak-anak yang masih berkeliaran, bermain sendirian di luar pada saat sandekala tiba, dan anak-anak kecil yang diculik ini akan diberi makan ulat. Nah, dari yang aku dengar-dengar di Lombok itu banyak banget orang yang bilang di masa kecilnya ada aja temennya yang pernah diculik sama bebolok. Konon kalau misalkan sudah ada yang diculik, cara untuk menemukan anak tersebut adalah dengan memukulkan parang buntung. Dan beboloklah sebabnya banyak anak kecil yang dilarang untuk bermain-main jika sudah menjelang maghrib. Bener nggak guys cerita tentang bebolok? Bentukannya kayak apa ya dia? Serem banget. Next ada bake dan belate. Walaupun dikatakan sebagai dua makhluk yang berbeda, tapi katanya rada mirip nih guys. Bake sendiri merupakan makhluk kepercayaan masyarakat suku Sasak. Lebih tepatnya suku Sasak Lombok. Bake sendiri itu dipercaya sebagai hantu yang sangat-sangat jahat. Bahkan hantu ini tujuannya adalah untuk membuat manusia jatuh sakit. Sementara kalau belate itu adalah hantu yang memangsa orang, memangsa manusia. Kedua makhluk ini dipercaya bertempat tinggal di hutan, batu-batu besar, dan pohon kayu yang rindang. Dalam tradisi suku Sasak ada istilah yang dinamakan mangan bake, yaitu meminta keselamatan dari musibah dan wabah yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Selain itu, ritualnya itu memiliki makna sedekah bagi makhluk lainnya. Jadi ritual ini adalah pemberian makanan atau penyediaan makanan, yang disediain makanan untuk hantu bake, tapi juga memiliki makna sedekah bagi makhluk lainnya, karena sisa-sisa dari makanan yang tidak dimakan sama bake itu dibiarkan saja untuk akhirnya menjadi makanan bagi makhluk-makhluk atau organisme lainnya. Jadi mirip-mirip sama luktep ya guys. Dari yang aku tahu, luktep tuh kalau misalkan dikasihin makanan atau minuman, bentuknya masih ada makanan sama minuman itu, tapi sari-sarinya udah diserap gitu. Nah, karena hantu bake dan
dan makhluk gaib lainnya dipercaya muncul pada malam hari untuk mencari mangsa, biasanya masyarakat akan melakukan ritual mangan bake saat sebelum memasuki waktu malam. Jadi pada maghrib gitu. Coba Neloris yang di Lombok, apakah ada makhluk-makhluk lainnya yang sama-sama mengerikan? Coba komen di bawah. Sekarang kita bahas tempat-tempat paling menarik di Lombok. Kita akan mulai dengan Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini sempat ramai banget ya guys tahun 2025, terutama karena ada tragedi kasusnya Juliana Marins, seorang warga Brazil yang jatuh di Rinjani. Karena memang gunung yang satu ini guys memikat hati para pendaki baik dari mancanegara dan juga lokal. Dengan ketinggiannya yang mencapai 3.726 mdpl, Rinjani menempati peringkat kedua gunung berapi tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kata Rinjani itu memiliki arti tinggi dan tegak. Cocok ya guys namanya sama gunungnya. Tapi selain ketinggiannya, kawasan Gunung Rinjani juga dikenal atas bentang alamnya yang sangat luas. Di tengah kaldera Rinjani ada sebuah danau kawah yang bernama Danau Segara Anak. Danau ini sering disebut sebagai pusat pengalaman spiritual dan mistis di Gunung Rinjani. Nah, seiring berjalannya waktu, misteri yang berkembang di area Gunung Rinjani itu telah menyatu juga guys sama budaya lokal dan juga cerita-cerita pengalaman dari para pendaki yang pernah naik Gunung Rinjani. Menurut beberapa keyakinan lokal, Gunung Rinjani ini adalah kediaman dari Dewi Anjani yang diyakini menguasai Gunung Rinjani beserta wilayah gaib di sekitarnya. Dari cerita legenda, Dewi Anjani ini adalah seorang putri dari seorang raja yang tidak mengizinkannya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Di tengah kesedihannya, dia menghilang di mata air Mandala dan sejak saat itu dipercaya sebagai penguasa gaib di Gunung Rinjani. Nah, di Kawah Rinjani nih guys, ada satu spot yang disebut sebagai Segara Muncar. Kawah ini dipercaya sama beberapa pihak sebagai istananya Dewi Anjani. Dan karena hal itu juga, Danau Segara Anak ini dipercaya bisa memberikan pertanda tentang panjang atau pendeknya umur seseorang. Katanya kalau misalkan ke sana nih dan kalian bisa melihat danau yang luas, berarti umur kalian panjang. Tapi kalau kalian melihat danau yang sempit, I have bad news for you. Itu adalah isyarat bahwa usia kalian sudah mendekati akhir, coy. Dipercaya, oke dipercaya. Masyarakat setempat percaya bahwa memang Gunung Rinjani ini adalah tempat yang sacred, tempat spiritual yang harus dihargai guys. Maka itu ada nih larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para pendaki. Seperti adanya larangan menginjak beberapa area di Gunung Rinjani. Tempat-tempat tersebut diyakini hanya boleh dikunjungi oleh bangsa jin. Jadi manusia dilarang keras untuk menginjakan kakinya di sana. Nah, beberapa pendaki yang hilang atau jatuh atau mengalami kecelakaan itu sering dikaitkan dengan pelanggaran ini. Mungkin mereka melanggar sesuatu di area-area terlarang. Larangan yang ada juga menjadi pengingat bahwa mendaki Rinjani itu bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang menghormati nilai-nilai budaya setempat. Nah, selain larangan, ada juga kepercayaan yang berkembang guys yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada seorang pendaki yang hilang, mereka tuh sebenarnya nggak benar-benar menghilang, melainkan tersesat atau terperangkap di dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia awam. Jadi mereka mungkin tersesat masuk ke dunia jin atau makhluk apapun yang ada di sana. Karena itu semua pendaki yang datang ke Rinjani, tolong guys, pahami, hormati, patuhi kepercayaan dan aturan lokal agar bisa kembali dengan selamat. Karena udah banyak banget cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mendaki Rinjani yang mengatakan bahwa mereka kerap mendengar ada suara-suara aneh, sensasi gak nyaman, atau sampai ngeliat sesuatu yang mestinya kayaknya tak kasat mata nih dalam pendakian mereka menuju puncak Rinjani. Ada juga cerita dari sekelompok pendaki yang mengaku bahwa mereka pernah diikuti oleh sosok manusia berkepala babi. Jadi mereka naik bareng-bareng dan mereka ngelihat sosok itu bareng-bareng, kayak dikonfirmasi satu sama lain. Katakan bahwa bahkan sosok gaib itu terus mengikuti mereka dalam rute turunnya, bahkan sampai ke rumah. Ada yang punya pengalaman serupa? Coba komen di bawah. Ada nggak nih Roris yang udah pernah mendaki Rinjani? Coba dong share pengalaman kalian. Apakah kalian mengikuti peraturan-peraturan yang ada? Menghormati dan menjaga Rinjani dengan baik? Coba ceritain di bawah. Next ada sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ini terletak di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, dan dikenal sebagai salah satu lintasan balap internasional yang paling unik di Indonesia. Sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan dan mampu menampung sampai 190
ribu penonton. Lintasannya berada di antara Pantai Segar dan Bukit Segar, menjadikannya satu-satunya sirkuit MotoGP yang berdiri tepat di tepi laut. Nah tapi guys, apakah kalian tahu bahwa di balik keindahannya, dari awal dibangun aja, kawasan ini udah sering banget dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Beberapa warga menyebutkan bahwa di sejumlah tikungan di wilayah sirkuit Mandalika dulunya merupakan makam orang Belanda. Dan karena itu kawasan kuburan, jadi banyak banget kuburan-kuburan yang tersebar di beberapa bagian lintasan. Sebagian warga yang bilang guys bahwa mereka memiliki kemampuan khusus semacam indigo, itu bilang bahwa beberapa kegagalan yang pernah terjadi di sirkuit ini itu akibat ada makhluk berbentuk bayangan besar yang mengikuti para pembalap di lintasan balap. Ditambah lagi Kafuri Harun menyebutkan bahwa jumlah makam yang ada di sekitar kawasan sirkuit itu lebih banyak daripada yang diketahui oleh pemerintah. Dan menurut penerawangannya, makhluk goib yang sudah menetap di sana itu merasa terganggu dengan aktivitas balapan dunia yang sering berlangsung. Jadi banyak orang yang memiliki kemampuan khusus itu bilang bahwa technical errors, error teknis, kecelakaan sampai kegagalan mencapai garis finish itu bukan hanya disebabkan oleh faktor mesin atau gangguan teknis atau cuaca, tapi juga karena banyaknya penghuni lama yang merasa wilayahnya terusik. Nah, salah satu cerita yang sering banget dibahas itu adalah ceritanya Marc Marquez, pembalap motor Grand Prix asal Spanyol. Pada musim perdana di mana MotoGP dilakukan di sirkuit Mandalika, Marc mengalami kecelakaan yang cukup parah sampai akhirnya mengalami gangguan penglihatan. Di tahun berikutnya dia kembali mengalami kecelakaan dan gagal finish. Dan di musim berikutnya lagi, motornya mengalami gangguan teknis. Jadi Marc nggak pernah sekalipun berhasil finish di Mandalika. Menurut kalian ada nggak hubungannya dengan kepercayaan mistis lokal mengenai sirkuitnya? Coba komen di bawah. Konon guys, jauh sebelum menjadi sirkuit, ada sebuah legenda lokal namanya legenda Putri Mandalika. Diceritakan bahwa Mandalika ini adalah seorang putri kerajaan Sekar Kuning yang menolak puluhan lamaran pernikahan demi mencegah peperangan. Setelah menolak banyak sekali pemuda, dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan menenggelamkan diri ke laut, dan rakyat percaya bahwa rohnya itu masih hidup dalam wujud nyale atau cacing laut khas Lombok. Cacing yang ada di perairan Lombok. Oke, sampai hari ini guys, tradisi bau nyale ini masih dilakukan setiap tahunnya di kawasan pantai sekitaran Mandalika untuk mengenang sang putri. Nah, dipercaya nih, terkadang sang putri itu juga akan hadir di sirkuit guys, dan ada ciri-cirinya ketika dia hadir. Biasanya dia muncul dengan fenomena alam yang aneh, kayak misalkan tiba-tiba turun hujan atau angin laut yang berputar tanpa sebab. Bahkan kru sirkuit Mandalika itu pernah menyebut bahwa terkadang ada waktu-waktu di mana aspal di Mandalika itu terasa hidup, seperti bergelombang jika cuacanya sedikit terlalu panas atau terlalu dingin. Ada yang percaya bahwa ini sesuai dengan penjelasan ilmiahnya, tapi banyak juga yang percaya guys bahwa aspal di sirkuit Mandalika ikut menyerap energi dari laut yang dijaga oleh Putri Mandalika. Gimana teman-teman yang di Lombok? Adakah tempat-tempat lainnya yang mestinya masuk ke dalam video kali ini? Coba dong ceritain di bawah. I absolutely love Lombok, apalagi makanan-makanannya. Dan aku gak sabar untuk balik sih ke Lombok. What a nice place to be. Aku baru-baru ini juga membaca tentang ini loh, garis yang membelah antara Bali dan Lombok. Ada namanya guys, namanya garis Wallace. Ternyata guys, garis Wallace ini membuat Lombok sama Bali walaupun mereka berdekatan, memiliki biota dan flora fauna yang completely different, yang benar-benar beda. Jadi sebelah kirinya garis Wallace sama sebelah kanannya garis Wallace, walaupun masih jatuhnya nih sama-sama Indonesia, bahkan berdekatan, memiliki karakteristik dari tanah sampai hutannya sampai gunungnya, binatang-binatangnya itu semua berbeda. So fascinating, dan menurut aku itu lagi-lagi ya menambah bukti kekayaan dari negeri kita tercinta. Gila nggak? I love that. Anyways, aku nggak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Buat yang kotanya belum kita bahas bareng-bareng guys, kalian dari mana? Coba komen di bawah, request di bawah kota mana yang harus kita bahas di Misteri Indonesia berikutnya. Kalau kalian belum nonton video-video sebelumnya, ada playlistnya guys, Misteri Indonesia. Semua episode seru-seru banget. Aku nggak sabar untuk ketemu kalian di episode berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, and I'll see you next time. Bye-bye! Beberapa Alda kalau menurut dan kalau misalkan menurut diem nggak ada yang pernah diculik sama belum? Coba
Dalam tradisi suku Sasak,